Bismillahirrahmanirrahim. Terkait memanfaatkan barang gadai. Nah, memanfaatkan barang gadai ini menjadi pembahasan yang sangat penting begitu ya, karena kebanyakan kesalahan masyarakat berada pada poin ini. Di antaranya adalah bagaimana hukum sebenarnya gitu ya dalam fikih itu terkait boleh tidaknya memanfaatkan barang gadai. Nah, dalam masalah ini bisa dibedakan dulu nih. Kalau dalam fikih itu kan dilihat kasusnya begitu ya. Bisa dibedakan dari siapa yang memanfaatkan ya tentang barang gadai ini. Apakah yang memanfaatkan itu adalah rohin atau orang yang berhutang, orang yang menggadai, atau oleh murtahin, orang yang memberi hutang, yang menggadaikan ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat dalam fikih, seandainya itu oleh rohin ya, ketika seorang menggadaikan suatu barang, maka barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang lain, yaitu murtahin, orang yang meminjami dia uang atau lembaga yang meminjami dia uang gitu. Apakah barang tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh si peminta hutang, apa istilahnya, orang yang berhutang gitu ya, atau si rohin ini yang mana dia menjadi pemilik barang tersebut? Maka dalam hal ini ada beberapa pendapat dari mazhab Hanafi dan Hambali. Dikatakan ini pendapat pertama mengatakan bahwasanya barang yang digadaikan masih boleh dimanfaatkan oleh orang yang menggadaikan jika diberi izin oleh yang menerima gadai. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Ya. Dikatakan lantifa'a bihi mutlaqan la bistikhdamin wala sukna wala lubsin wala ijaratin wala i'aratin sawa'un kana min murtahin au rahin illa biidni kullin lil akhar. Tidak boleh memanfaatkan barang gadai secara mutlak, baik itu alat ya yang dipakai atau rumah yang ditempati ataupun pakaian yang dipakai, tidak boleh juga disewakan maupun dipinjamkan, baik dari pihak pemberi pinjaman atau penerima pinjaman, kecuali jika mendapatkan izin dari pihak yang lain. Ibnu Qudamah ya dari mazhab Hambali juga mengatakan hal yang serupa ya. Bahwasanya dikatakan walaisa lirrohini alintifa'u birrohan. Orang yang rohin itu orang yang meminjam uang, itu tidak boleh memanfaatkan barang gadainya untuk hak tasarrufnya kecuali diizinkan oleh yang menyimpan atau menggadaikan tadi, pihak penggadai gitu ya. Ini pendapat pertama yang mengatakan nggak boleh kecuali ada izin gitu ya, atau boleh kecuali jika diizinkan. Pendapat kedua mengatakan boleh seorang rohin gitu ya. Itu pendapatnya Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan demikian, memanfaatkan barang yakni barang gadai yang telah dijaminkan oleh si rohin ini kepada murtahin, itu boleh dimanfaatkan. Seandainya yang diserahkan dijadikan yang diserahkan itu adalah sawah atau tanah sawah, tentunya kan yang dipegang, yang ditahan oleh murtahin itu kan adalah sertifikat sawahnya begitu ya, sertifikat tanahnya. Nah, itu boleh dimanfaatkan sawahnya oleh si rohin ya. Akan tapi jika dengan penggunaan barang tersebut nilainya berkurang ya, maka hal ini tidak diperbolehkan karena terdapat hak murtahin di dalam nilai barang tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Lirrohini istifa'ul manafi allati la tadurru bil murtahin kasukna ad-dar wa rukubud dabah wastiksabul abad wa lubsus thawb. Rohin yang menggadaikan boleh memanfaatkan barang gadai tersebut selama tidak berpotensi mengurangi nilai barang, seperti menempati rumah yang sedang digadaikan, menunggangi hewan yang digadaikan, mempekerjakan budak yang digadaikan, atau memakai pakaian yang digadaikan. Itu masih boleh gitu ya. Itu sepanjang tidak mengurangi nilai daripada barang yang digadaikan tersebut yang jadi jaminannya. Nah, pendapat yang ketiga mengatakan tidak boleh. Ya, ini termasuk diantaranya menganggap bahwasanya pemanfaatan barang gadai oleh pihak rohin menjadikan rohan itu nggak sah, karena sejatinya barang yang digadaikan itu kan jaminan begitu ya. Karena
hal ini dikarenakan apa? Tujuan daripada gadai ataupun rohan itu tidak tercapai jika barang masih dimanfaatkan oleh rohin itu sendiri, oleh orang yang berhutang, gitu ya kan. Kok masih bisa dimanfaatkan, lawang ente punya hutang sama saya, gitu kan. Maka itu juga menjadi pendapatnya almarhum Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya. Beliau dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan hal serupa, gitu ya. Beliau mengatakan mazhab Maliki lebih ketat dalam masalah aturan memanfaatkan gadai. Mereka menetapkan tidak bolehnya memanfaatkan barang gadai oleh pihak rohin sama sekali, dan menetapkan bahwasanya hanya dengan memberi izin oleh murtahin kepada rohin untuk memanfaatkan barang gadai sudah membatalkan akad gadai. Karena memberikan izin dianggap tanazul atau melepaskan hak atas barang gadai tersebut, yang nggak dianggap utang lagi nanti, gitu kan. Dianggap sebagai pemberian saja, hutang, atau mungkin hutang biasa tanpa adanya jaminan. Ya, ini juga yang kalau kita lihat dalam kitab-kitab klasik juga Imam Ad-Dardir juga mengatakan hal demikian, ya. Jadi dari pendapat yang ini, kalau barang gadai itu dimanfaatkan oleh si rohin atau orang yang berhutang yang menyerahkan barang gadainya, ya, menyerahkan barang yang digadaikan, apakah itu emas, apakah itu sawah, apakah itu hak rumah dan lain sebagainya, kalau itu diberikan, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan boleh secara mutlak, ya. Yang kedua boleh secara mutlak, boleh kalau sepanjang tidak mengurangi nilai daripada barang gadai tersebut. Lalu yang kedua, yakni tidak boleh jika diizinkan, itu pendapat Hanafi Hambali. Tapi pendapat ketiga adalah pendapat Maliki yang mengatakan nggak boleh, ya, nggak ada prinsip gadainya kalau seperti ini, itu kata pendapat madhab Maliki. Itu kalau digunakan oleh rohin. Yang kedua, kalau barang dimanfaatkan oleh murtahin, ya, murtahin itu orang yang memberikan hutangan, yang punya hak untuk menyimpan barang yang digadaikan, gitu ya. Ya, seperti misalkan ada lembaga atau saya memberikan hutang kepada orang yang memberikan hutangan kepada orang, misalkan orang butuh nih, tapi dia karena jumlahnya sangat besar, katakanlah 30 juta yang saya pinjamkan, maka saya membutuhkan yang namanya jaminan. Jaminannya adalah motor dia. Nah, ini seandainya saya atau sawah dia misalkan. Nah, saya kan sebagai murtahin dalam hal ini karena saya yang meminjamkan uang dan saya yang memegang gadainya, gitu ya. Seandainya sawah, nah boleh nggak saya memanfaatkannya? Pembahasan ini adalah tentang hukum memanfaatkan barang gadai oleh murtahin, di mana murtahin bertindak selain sebagai penguasa atas barang gadai, juga sebagai orang yang memberikan pinjaman atau dalam bahasa lain mukrid. Tapi karena ini rohan, ya jadi murtahin, gitu ya. Ya. Contoh kasusnya yang sering terjadi di masyarakat adalah jika ada seorang bernama misalkan Arif, misalkan meminjam uang kepada Rahman, misalkan, ya. Kemudian Arif ini menggadaikan sawahnya kepada Rahman sebagai jaminan atas hutangnya. Nah, apakah selama Arif masih punya hutang kepada Rahman, boleh nggak Rahman ini memanfaatkan sawahnya si Arif ini yang jadi jaminan, gitu ya. Nah, ini menjadi pembahasan yang paling penting terkait dengan kemungkinan adanya riba yang timbul, gitu ya. Yaitu ketika adanya manfaat yang bersumber dari muqtarid atau peminjam uang kepada mukrid. Nah, ini dalam masalah ini para ulama telah membahas secara detail, dan tentunya lagi-lagi ada perbedaan di antara para ulama, begitu ya. Dalam satu qaul mazhab Hanafi, ya, mengatakan murtahin boleh memanfaatkan rohan atau barang gadaian itu jika diizinkan dan tidak disyaratkan, ya. Itu. Kemudian selanjutnya pendapat Maliki, dalam mazhab Maliki disebutkan bahwasanya tidak boleh memanfaatkan barang gadai bagi murtahin dan menyebutnya sebagai hutang yang menimbulkan manfaat, dan itu merupakan hakikat daripada riba, ya. Wa fil qardi salafun jarra naf'an wa huwa la yajuzu fayumna'u syartuha wa tatawwu biha fil qard. Dalam qard maka terdapat kaidah salaf, yaitu hutang menimbulkan manfaat dan hal tersebut tidak diperbolehkan
ya, maka dilarang mensyaratkan pemanfaatan barang gadai atau oleh murtahin atau tanpa ada syarat dalam qard, ya. Ini pendapatnya mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab ini nampaknya sepakat dengan mazhab Maliki, yakni melarang pemanfaatan murtahin terhadap gadai. Mana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, ya, dalam kitabnya Syarhul Muhadzab, ya, dikatakan bahwasanya sepakat dengan mazhab Maliki, laisa lil murtahini fil marhuni illa haqqul istithaq, ya, wa huwa mamnu'un min jami'i tasarrufat al-qauliyah wal fi'liyah wa min al-intifa'. Murtahin tidak memiliki hak apapun pada barang gadai kecuali hanya hak istithaq, menahan sebagai jaminan, ditahan saja. Dia terlarang untuk melakukan segala bentuk tasarruf baik yang berupa perkataan ataupun perbuatan, dan juga dilarang memanfaatkan barang tersebut. Ini Syafi'i yang sepakat dengan Maliki, nggak boleh gitu ya. Nah, dalam pandangan mazhab Hambali lain lagi, ya, dihukum pemanfaatan barang gadai dibagi berdasarkan jenis barangnya, apakah butuh perawatan atau tidak. Kalau barangnya tidak butuh perawatan, ya, maka dikatakan meskipun rohin memberikan izin bagi murtahin dalam memanfaatkan rohan tanpa adanya kompensasi atau uang sewa dan tanggungannya berupa qard, maka tidak diperbolehkan. Karena hal itu merupakan qard yang menimbulkan manfaat, dan itu adalah haram kalau barangnya tidak membutuhkan maintenance, perawatan, begitu ya. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi, ya. Dalam pandangan mazhab Hambali, dalam pandangan mazhab Hambali dibagi. Tapi kalau barangnya butuh perawatan, ya, butuh perawatan seperti servis dan lain sebagainya, dibolehkan bagi murtahin menanggung rohan yang bisa ditunggangi dan memerah susu dari rohan yang bisa menghasilkan susu, ya, seperti misalkan sapi ataupun kuda misalkan, ya, sekedar pengganti biaya perawatannya saja meski tanpa izin dari rohin. Dengan dalil sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, punggung hewan boleh dinaiki sebagai ganti biaya perawatan jika digadaikan, dan susu boleh diminum sebagai ganti biaya perawatan jika digadaikan, dan wajib bagi yang menunggangi dan minum susu menanggung biaya perawatan. Ini dalam hadis riwayat Bukhari. Maka jelas sudah, ya, bahwasanya barang gadai status kepemilikan tetap menjadi milik rohin. Maka dari itu biaya perawatan masih menjadi kewajiban dia, miliknya si rohin, kalau butuh perawatan. Sedangkan murtahin hanya memiliki hak penahanan barang sebagai jaminan atas hutang-hutang si rohin. Maka dari itu ia tidak berhak memanfaatkan barang tersebut tanpa izin. Akan tetapi jika diizinkan, apa diperbolehkan? Maka Maliki dan Syafi'i tetap tidak memperbolehkan meskipun diizinkan, dan jika memanfaatkan maka ia akan terjatuh dalam kubangan dosa riba. Mazhab Hanafi dalam satu kaulnya sependapat dengan Maliki dan Syafi'i. Namun, ya, ada kaul lain yang memperbolehkan jika diizinkan dan bukan merupakan syarat dalam akad qard, bukan syarat. Ya, dalam mazhab Hambali, jika barang gadai merupakan barang yang tidak membutuhkan perawatan, maka tidak boleh sama sekali dimanfaatkan. Tapi kalau butuh perawatan, maka boleh sebagai ganti biaya perawatan saja, gitu ya. Maka dalam masalah ini memang rawan terjadi riba, ya, para jemaah, yaitu jika murtahin memanfaatkan barang gadai, hal itu sama dengan manfaat yang timbul dalam hutang piutang. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini menjadi manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.